Jika Rismon Sianipar sudah menikmati kebebasan usai mendapatkan SP3 kasus ijazah, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa kini menghadapi kelanjutan perkaranya yang tengah berproses di Kejaksaan Tinggi DKI. Apalagi Jokowi seakan sudah menutup pintu restoratif justice bagi kedua penulis Jokowi's White Paper ini. Akankah pertanda Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan sampai ke persidangan? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Roy Suryo dan juga Ketua Harian Tim Hukum Jokowi, Lecumanan, yang sudah hadir di studio. Selamat petang. Ya, petang. Mas Roy, petang, Mbak Mas Maido, Lecu. petang, Mas Lecu. Ya, saya mau ke Mas Lecu dulu ya. Ini baik. karena kemarin kan di Solo Pak Jokowi kan memang tidak menjawab secara tegas begitu ya soal RJ untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Tapi kan hanya tersenyum. Artinya ini apa? Artinya terkait dengan RJ untuk tersangka yang lainnya, saat ini kita sudah tidak lagi memberikan RJ. Nah, karena kenapa? Terkait dengan maaf-memaafkan ini kan menurut Pak Jokowi adalah urusan pribadi, ya kan? Yang kemudian terkait dengan ada dugaan kemudian perbuatan pidana, ya kan? Menurut Pak Jokowi ya memang harus diselesaikan melalui pengadilan. Karena kenapa? Disitulah ruang publik nantinya Pak Jokowi dapat membuktikan keabsahan daripada ijazahnya. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan lalu kan Pak Jokowi sempat bilang kalau 3 orang tersangka tidak bakal dapat RJ gitu. Ini pernyataannya berubah. Ya, artinya begini, ketika ada beberapa orang yang kemudian sudah mengakui perbuatannya, kemudian datang sowan ke Solo, ya artinya Pak Jokowi ini kan seorang negarawan, ya kan? Ketika ada situasi Karena 2 lagi itu, belum sowan itu begitu. Ya, pastinya seperti itu, ya. Karena yang 2 lagi yang berikutnya kan saya rasa kan berusaha mau membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah produk palsu, ya kan? Sementara kan kita sudah tahu bahwa institusi UGM saja sudah menyampaikan bahwa ijazah tersebut adalah valid, benar, produk mereka, ya kan? Kemudian Pak Jokowi juga pernah berkuliah di sana. Kemudian disampaikan juga oleh teman-teman selaku saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, itu juga menyampaikan memang pernah berkuliah bareng-bareng sama Pak Jokowi. Balik lagi ke pertanyaannya, kan beberapa bulan lalu kan Pak Jokowi bilang untuk 3 tersangka ini tidak akan ada RJ. Kemudian ada RJ untuk Rismon Sianipar karena sudah sowan ke Solo. Apa karena 2 lagi belum sowan ke Solo? 2 lagi saya rasa udah nggak perlu lagi sowan ke Solo. Mas Roy, kapan sowan ke Solo nih? Mungkin akan terbuka pintu RJ-nya. Ngapain? Saya tadi juga mengatakan di konferensi pers, sorry Mac gitu aja, atau sorry Jack gitu ya. Tapi yang jelas kan kita lihatlah. Sowan doang nih. Ada orang yang mencela-mencela ya, ada orang yang celometan gitu. Kalau orang biasa celometan nggak apa-apa. Kan sowan aja, sowan silaturahmi, nggak mau juga ke Solo. Ngapain? Buktikan dulu bahwa dia punya yang namanya yang disebut sebagai ijazah itu adalah asli. Ini jelas 99,9% palsu kok gitu. Kalau UGM katakanlah mau meyakini ini, buktikan konferensi pers mereka dan buktikan apakah benar ijazah yang sekarang dipegang oleh Jokowi itu dulu ijazah yang dicetak oleh UGM pada bulan November tahun 85. Saya sangat yakin tidak. Gitu loh. Jadi itu adalah cetakan-cetakan yang baru yang kemudian keluar dan itu dengan bukti dari KPUD Solo ya, yang ini jelas-jelas tidak korek ya, KPUD DKI Jakarta, KPU Pusat 2 kali. Ini semua sudah menunjukkan ketidakbenarannya dan itu sudah masuk pada buku yang sekarang diterbitkan oleh Dr. Bonatua, bahwa Dr. Bonatua mengatakan bahwa Jokowi ijazahnya itu tidak pernah ada. Jadi sekali lagi kalau soal sowan nggak akan kami sowan dan makanya kami juga tadi lihat kebohongan lagi itu dilakukan minggu yang lalu oleh Ade Aswan itu ya, yang dia bilang berarti nggak akan ke sowan ke Solo ya. Dan dia pintu RJ bakal ditutup nih. Wah, mana P21? Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tadi mengatakan berkasnya belum nyampe di tempat kami secara resmi. Hah? Belum nyampe? Itu statement yang lalu apa? Kan Polda bilang udah. Makanya sekarang yang benar yang mana gitu loh. Kejati 6 di antara 7 jaksa peneliti yang tadi ditemui mengatakan belum ada pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Anda menyampaikan poin keberatan apa saja? Ya keberatannya kan sekarang kalau sesuai dengan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, yang namanya bolak-balik berkas kayak gitu. Kita tahu berkasnya baru balik sekali dan saat itu kembalinya lagi itu 2 minggu keterlambatannya. Kalau 2 minggu keterlambatannya, ya boncos lah, lewat lah, itu sudah daluarsa kayak gitu. Kok masih mau diteruskan? Demi hukum itu harus berhenti dan berhentinya tanpa RJ atau tanpa kemudian kita minta maaf. Nggak ada. Harus kita buktikan ijazahnya atau palsu. Oke, ini berkasnya kan sudah sampai ke Kejati DKI Jakarta. Apa prediksi Anda? Kalau terkait bakal berkas, langsung ditahan nggak? Kalau terkait berkas, Mbak,
Artinya itu kan disampaikan oleh Direktorat Krim oleh Dirkrim menyampaikan bahwa kemudian segera melimpahkan berkas perkara. Segera melimpahkan mungkin. Segera melimpahkan, itu jelas itu bahasanya bahwa segera melimpahkan berkas perkara. Ya kalau dia menyampaikan segera melimpahkan berarti akan dalam waktu dekat dilimpahkan. Ini berarti sesuai pernyataan Bung Andi Aswan ya, akhir April. Akhir April, menurut saya juga akhir April ini, prinsipnya akhir April ini pasti sudah diterima oleh kejaksaan untuk diteliti kembali. Nah itu. Untuk memakan waktu kurang lebih 14 hari dalam penelitian mereka. Anda sangat yakin apa dasarnya? Apakah ini hanya menakut-takuti kubunya Roy Suryo? Oh enggak, secara SOP memang ketika berkas itu dianggap lengkap oleh pihak penyidik yaitu polisi, ya mereka harus mengembalikan kepada jaksa. Supaya jaksa kemudian setelah dilengkapi oleh penyidik mereka kemudian menilai kembali apakah berkas perkara itu dinyatakan P21 atau masih perlu diberikan petunjuk. Ya kan, dengan kata lain P19. Jadi sebenarnya kalau bolak-balik berkas perkara itu sudah biasa dalam proses penegakan hukum, itu biasa. Karena kenapa? Untuk memperoleh kepastian hukum nantinya ketika disidangkan di Tapi nggak yakin, Anda yakin kalau tidak lama lagi akan segera P21 dan Roy Suryo dan Dr. Tifa pasti, karena Dirkrimum sudah ngomong dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan berkas perkara. Limpahkannya ya. Akan Gimana, dilimpahkan. Mas Roy? Dilimpahkannya segera dilimpahkan oleh Dirkrimum ya. Tapi mungkin dari Gatot Subroto tempat Reskrim Polda Metro sampai ke kejaksaan itu padahal cuman kira-kira nggak ada 2 kilo tuh HR Rasuna Said. Mungkin posnya lewat Sabang sampai Morogo. P21 apa strategi Anda? Nggak usah ditunggu strategi kami, ya itu nggak akan P21. Karena apa? Berkasnya boncos lah. Kalau memang iya, cukup dengan 1 saja lembar ijazah yang memang asli. Kalau itu asli, 1 aja. Terus 1 keterangan saksi, kan bukti ratusan itu nilainya cuma 1 surat. Ratusan orang itu nilainya juga cuma 1. Itu aja benar, udah pasti bisa P21. Nyatanya 700 barang bukti boncos semua. Ratusan saksi yang katanya 120-an sekian, boncos semua. Ya, ahlinya mana yang bisa di-quote? Nggak ada. Jadi artinya perkara ini kalau orang normal, orang wajar saja, Mbak. Bentar lagi ulang tahun nih, bentar lagi kita potong roti lah. Tapi kan Rismon bilang pada gelar perkara di Polda kalau ijazah yang diperlihatkan itu asli. Respon sendiri ijazahnya palsu, kok mau dia bilang asli gimana sih? Nggak usah lagi respon tuh nggak kita anggap lagi. Dia sudah zombie. Ya, apalagi dia udah mengaku, keluarganya mengaku kalau dia udah nggak ada. Jadi udahlah, nggak usah didengerin lagi respon itu. Dia mau meyakinkan mau ijazah asli apa. Puter deh semua statementnya Respon. Mulai dari awal itu April tahun lalu sampai dengan awal Februari. Waduh, kalau tiba-tiba hanya dengan 2 kata sekarang translasi, rotasi, semuanya balik 180 derajat. Nggak mungkin, emang yang ditranslasi sama di rotasi itu otaknya. Nggak mungkin lah. Boncoslah dia, zombie dia, nggak usah dipercaya. Mas Leco, apakah kemudian Rismon Sianipar akan tetap bakal jadi saksi mahkota? Ya pastinya, karena status saudara Rismon kan sekarang sudah kembali menjadi saksi, karena sudah kita berikan RG. Jadi kami berharap dia agar bisa hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan-keterangan yang pernah dia sampaikan, ya kan, terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Karena kan dia yang istilahnya motor dalam membuat suatu penelitian. Ya kan, bersama dengan Bang Roy dan Dr. Tifa. Artinya salah satu dari mereka saja sudah menyampaikan bahwa produk itu asli. Dan sudah pernah diperlihatkan di gelar perkara khusus. Bahwa produk tersebut ketika dilihat asli, ya kan, dia sebenarnya secara hati kecil mau menyampaikan kepada publik bahwa itu asli. Cuman terdapat lagi pengaruh-pengaruh yang kemudian berusaha meminta dia menyampaikan itu produk palsu. Itu yang jelas saya dengar gitu loh. Apakah Rismon masih bisa menjadi saksi mahkota kalau ijazahnya juga masih berproses ya, di Jepang? Artinya terhadap, sekarang kan yang kami laporkan kan tindak pidana, Mbak. Ya kan, bukan lagi penelitian terhadap yang namanya ijazah tersebut. Respon melakukan tindak pidana. Bahwa ada proses pidana, peristiwa pidana yang kami laporkan, yang kemudian sudah menetapkan tersangka. Jadi kami akan meminta saudara Rismon untuk menjadi saksi mahkota terkait dengan perbuatan-perbuatan pidana ini yang sedang berlangsung. Yang hingga menetapkan tersangka Bang Roy dan kawan-kawan gitu. Nggak bisa lagi. Yang akan Anda hadapi adalah mantan rekan Anda, sesama peneliti. Ya, satu contoh aja, sederhana aja ya. Di tangan saya ini ada 2 lembar dari skripsi asli yang pernah saya pegang waktu tanggal 15 April tahun lalu. Ini namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan itu palsu karena Prof. Ahmad Sumitro itu belum jadi profesor pada November. Di sini ini ketikan asli Dr. Ahmad. Coba Respon, bisa nggak dengan translasi dan rotasi itu mengubah ini menjadi asli? Nggak bisa. Jadi udah boncos sekali lah. Apa itu dari bukti skripsinya Jokowi. Kemudian dari 2 bilang
penelitianmu tuh ditolak, Mon. Udah, jadi dia udah nggak lulus lagi. Tanda tangan profesornya atau rektornya di Yamaguchi. Serangan balik ke Rismon ini. Iya, Ya, oke, nih coba. ijazahnya beda dengan ijazah Jepang yang asli. Ya, ini kapan-kapan kita bahas nih mungkin paling cocok dibahas di bola liar kali ya, biar waktunya lama. Ya, ini rektornya juga udah beda. Rektornya tempat respon tanda tangan di ijazah itu sudah nggak berlaku lagi ketika dia ijazah. Jadi ini bohong dia. Tahun 2006, oh ini masih banyak banget. Kita masih punya seabrek bukti kayak gini. Artinya gini, dari sisi integritas, Momon ini sudah nggak bisa lagi dilakukan. Kalau mau dihadirkan sebagai ahli ya gitu ya. Saya kupil sih. Teman-temannya Mas Leco ini ya, ada yang namanya Taufik Bilfakih ya. Itu adalah orang yang mengadukan respon ke ke Jepang. Dia udah buat buku loh, Mbak. Ini yang bikin dia maling teriak maling. Ini Bang Bil. Nah, ini Taufik Bilfakih. Artinya apa? Udah nggak bisa dia. Dan itu di dalam sana rame itu di teman-temannya Bang Leco itu. Karena apa? Oh ini nggak bisa nih Taufik Bilfakih ini jadi karena dia nih tanda tangan nama rektornya saja salah. Jadi artinya nama rektornya salah. Ini yang lagi dikomentarin calon saksi mahkota Anda nih. Bagaimana respons kubu Anda? Kan saya sampaikan, nanti kapasitas Rismon ketika dihadirkan dalam persidangan bukan sebagai ahli, Mbak. Bahwa kami kan melaporkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Bang Roy dan kawan-kawan. Dengan saksi mahkota yang masih ada tersandung kasus ya. Saksi ini yang akan menjelaskan terkait dengan grand design yang diciptakan oleh Bang Roy dan kawan-kawan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kan jelas. Ini kan peristiwanya sudah menetapkan tersangka. Jadi yang kami minta saksi mahkota dari Rismon itu menceritakan bagaimana terjadinya berkumpul, kemudian bersama-sama, kemudian sama-sama melakukan hujatan terhadap ijazah-ijazah Pak Jokowi. Itu peristiwanya yang akan kami hadirkan. Saksi itu pertama kali dihadiri persidangan, sepele. Singkat, Mas. Coba singkat ya. Ya, ada silakan KTP-nya. KTP ini aman, sudah saya hilangkan nicknya. Nama siapa? Doktor Respon. Ini beneran namanya doktor. Saya bukan dokter. Udah selesai, udah berarti Anda bohong. Apalagi Anda bersaksi di sidang sebelumnya, Anda magister Ang. Dari sini saja udah jatuh. Jadi pasti nanti hakim akan, lo Anda sendiri udah bohong di KTP Anda. Udahlah, nggak bisa Kita lagi. tunggu proses di Kejati, apakah nanti benar akan P21 di akhir April ini atau nanti di awal Mei 2020. Semoga Bang Leco dan teman-teman udah tetap semangat. Ya, terima kasih. Beradu dengan cerdas. Tetap kita akan mendorong terus Kejati untuk segera P21. Silakan. Ketika berkas nanti diterima. Terima kasih Bapak-Bapak, waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Leco, terima kasih Mas Roy sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, usai jeda.